Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi dari ordo Diptera. Diptera ini merupakan ordo serangga yang umumnya itu dikenal sebagai lalat. Diptera ini berasal dari bahasa Yunani, di yang berarti dua dan tera yang berarti sayap. Ordo Diptera ini terdiri dari 125.000 spesies serangga yang merupakan salah satu ordo terbesar di dunia dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Nah, berdasarkan data dari World Dipteras Biosystematic Database, diperoleh 152.000 spesies yang telah diketahui dan lebih dari 130 famili yang telah teridentifikasi, di mana Diptera ini menempati peringkat keempat dalam hal keanekaragaman spesies setelah Lepidoptera, Hymenoptera, dan Phylloxera. Nah, spesies-spesies Diptera ini dapat ditemukan di hampir seluruh lapisan wilayah zoogeografis, karena Diptera ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai habitat, kecuali lautan dalam. Kemudian karakteristik Diptera dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan gambar Diptera dewasa yang memiliki sepasang sayap depan. Beberapa spesies Diptera ini memiliki sepasang sayap depan yang digunakan untuk terbang, sementara sayap belakangnya ini mengalami reduksi menjadi halter, di mana halter ini digunakan untuk menjaga keseimbangan dari Diptera itu sendiri. Kemudian terdapat dua pasang mata majemuk yang besar. Selain itu, Diptera juga ini mengalami metamorfosis lengkap yang terdiri dari empat siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Di mana tahap larva Diptera atau biasa juga disebut dengan ulat ini memiliki bentuk tubuh yang cenderung tidak mirip dengan Diptera dewasanya. Kemudian Diptera memiliki mulut khusus. Mulut khusus ini biasa disebut juga sebagai proboscis yang berfungsi untuk mengisap makanan seperti nektar bunga, cairan buah, atau darah pada lalat yang menghisap darah. Kemudian memiliki sepasang antena yang bisa pendek atau biasa disebut dengan brasiera, bisa juga mengalami pemanjangan atau disebut dengan nematosera. Kemudian adaptasi fisiologis unik yang dimiliki oleh Diptera. Adaptasi fisiologis yang unik yang pertama itu ada sayap dan halters, di mana Diptera ini seperti yang sudah dijelaskan tadi memiliki dua pasang sayap di mana sayap depannya itu berkembang sepenuhnya untuk terbang, sedangkan sayap belakangnya ini berubah menjadi organ khusus yang biasa disebut dengan halters. Fungsinya itu untuk sebagai alat keseimbangan agar serangga dapat seimbang pada saat terbang. Kemudian metamorfosis holometabola, di mana Diptera yang mengalami metamorfosis holometabola berarti melewati 4 tahap siklus hidup seperti telur, larva, pupa, dan dewasa. Adapun larvanya ini biasa juga disebut dengan maggot yang memiliki adaptasi khusus untuk memperoleh nutrisi dan membantu dalam pembentukan biomassa. Kemudian penglihatan, adaptasi fisiologis berupa penglihatan ini Diptera memiliki mata majemuk yang kompleks dan mampu mendeteksi gerakan dengan cepat, di mana mata Diptera memiliki respon spektrum cahaya yang luas, termasuk cahaya ultraviolet. Kemudian kecepatan terbang. Serangga Diptera, terutama lalat dan nyamuk, ini memiliki kemampuan terbang yang sangat cepat. Diptera mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemudian adaptasi fisiologis yang lainnya itu terdapat di bawah bagian bawah kaki lalat, yaitu memiliki cakar yang kecil yang biasa digunakan untuk mencengkeram yang biasa disebut dengan pulvili. Pulvili ini memungkinkan lalat untuk mendarat di mana saja. Kemudian jenis-jenis Diptera. Nah, dapat dilihat pada gambar ini merupakan jenis-jenis dari Diptera.
Ada lalat hijau, lalat hitam, nyamuk, lalat buah, dan lain-lain. Kemudian taksonomi dari Diptera. Dapat lihat pada slide di atas, ini merupakan taksonomi dari Diptera di mana terdiri dari tiga subordo, yaitu Nematosera, Brassiera, dan Psilorapa. Di mana famili dari subordo Nematosera terdiri dari Simulidae, Psychotidae, Ceratopogonidae, Sulicidae, dan lain-lain. Kemudian famili dari subordo Brassiera terdiri dari Thebanidae, Atericeridae, Ragionidae. Kemudian famili dari subordo Psilorapa terdiri dari familinya ada Muscoidae, Hippoboscoidae, dan Ostoridae. Selanjutnya, famili yang paling banyak ditemukan itu ada famili Ceratopogonidae yang juga dikenal sebagai beating bats, di mana famili ini memiliki sekitar 6.000 spesies yang telah diketahui. Ceratopogonidae ini ditemukan di seluruh dunia dan umumnya hidup di dekat sumber air seperti rawa, kolam, dan sungai. Meskipun tubuh dari Ceratopogonidae ini umumnya kecil, akan tetapi mereka dapat menjadi hama yang mengganggu karena beberapa spesies ini memiliki gigitan yang menyebabkan rasa gatal dan reaksi alergi pada hewan maupun manusia. Kemudian peran Diptera yang menguntungkan untuk manusia. Ada beberapa peran. Yang pertama itu sebagai penyerbuk, di mana banyak spesies Diptera seperti lebah, lalat ini berperan sebagai penyerbuk. Mereka membantu dalam penyerbukan tanaman yang penting untuk produksi buah dan biji. Kemudian sebagai pengurai. Nah, beberapa spesies Diptera ini juga seperti lalat pengurai berperan dalam penguraian bahan organik yang membusuk. Diptera membantu mengurai sampah organik dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian peran yang lainnya itu seperti lalat buah atau Drosophila melanogaster yang biasa digunakan sebagai organisme model dalam penelitian genetika karena mudah dibiarkan dan dipelihara di laboratorium. Kemudian peran yang keempat ada digunakan untuk penyelidikan dalam fisiologi, patogenesis, mikroba, dan pengembangan di antara topik penelitian yang ada. Kemudian Diptera selain memiliki peran menguntungkan, Diptera juga memiliki peran merugikan bagi manusia. Yang pertama itu sebagai membawa penyakit menular, di mana beberapa spesies Diptera ini seperti nyamuk dapat bertindak sebagai vektor penyakit. Contohnya adalah nyamuk Aedes aegypti yang bertanggung jawab menyebarkan virus demam berdarah, penyakit kuning, dan lain-lain. Kemudian selain nyamuk ada juga spesies lalat yang menyebabkan masalah kesehatan manusia, di mana lalat rumah atau Musca domestica ini dapat membawa bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, di mana lalat ini dapat mencemari makanan dan air dengan kotoran partikel-partikel yang ada di tubuhnya sehingga dapat menyebabkan keracunan bagi manusia. Kemudian selain dari peran menguntungkan dan merugikan bagi manusia, Diptera juga dapat memiliki peran dalam ekosistem, di mana perannya itu sebagai pemangsa serangga. Beberapa spesies dari Diptera seperti lalat penggerek ini memiliki larva yang memangsa serangga lain, termasuk serangga dari hama pertanian. Sehingga dengan mengendalikan dari populasi serangga hama, Diptera membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Kemudian sebagai pembersih alami, di mana beberapa spesies dari Diptera seperti lalat pemakan bangkai berperan dalam pembersihan sisa-sisa organik termasuk bangkai hewan. Diptera membantu dalam mengurai materi organik yang membusuk dan berkontribusi pada daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Kemudian peran yang ketiga ada indikator kualitas lingkungan, di mana kehadiran dari Diptera ini dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan.
karena diptera ini sensitif terhadap perubahan lingkungan dan polusi, sehingga perubahan dari populasinya dapat memberikan petunjuk tentang keadaan ekosistem yang ada, yang lebih luas. Kemudian adapun riset ilmiah yang saya dapatkan terkait dengan diptera, ada keanekaragaman dan persebaran lalat buah Tribedacini di Kabupaten Bogor dan sekitarnya yang dilakukan oleh Anik Larasati dan kawan-kawan pada tahun 2013. Di mana pada penelitian ini dilakukan di wilayah Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya yang memiliki keanekaragaman tanaman hortikultura yang tinggi dan memengaruhi keberadaan serta keanekaragaman dari lalat buah yang ada di sana. Di mana pada penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan persebaran dari spesies lalat buah serta inangnya di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Kemudian lalat buah yang dikoleksi dari 119 lokasi pengambilan contoh di Kabupaten Bogor dan beberapa dari Cianjur, Bekasi dan Depok, di mana pengambilan sampelnya dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu pemilihan inang dan penggunaan perangkap, di mana perangkap yang digunakan ini merupakan hasil modifikasi dari perangkap live field dan dikombinasikan dengan 2 atraktan yang berbeda. Kemudian tercatat 18 spesies lalat buah yang didapatkan melalui penangkapan, perangkap, dan pemeliharaan 24 spesies inang. Kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa persebaran dan keanekaragaman dan kelimpahan dari lalat buah dipengaruhi oleh keanekaragaman inang lalat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.